Halo sahabat Uncia semuanya. Pada kesempatan ini saya Kadek Hendrawan pada mata kuliah bisnis komunikasi di kelas manajemen ingin atau mau mempresentasikan tentang bisnis komunikasi di PT Bumi Pasir Mandiri. Oke, untuk table of content-nya di sini ada profil company, struktur organisasi, pola komunikasi, hasil analisa, kesimpulan dan saran, dan juga yang terakhir di sini ada lampiran. Oke, yang selanjutnya di sini mengenai profil perusahaan. Di PT Bumi Pasir Mandiri ini BPM atau BPM adalah perusahaan swasta yang menambang batu kapur atau batu koral dan mengolahnya menjadi kalsium oksida atau CaO dan kalsium hidroksida atau CaOH2. Nah, pada tahun 2002 perusahaan ini didirikan sebagai salah satu pabrik pengolahan batu kapur yang terbesar di Indonesia dengan kapasitas yaitu 150.000 ton kalium oksida dan 60.000 ton kalium hidroksida. Nah, kapasitas itu adalah kapasitas produksi per tahun. Nah, perusahaan ini dilengkapi dengan rencana bisnis ambisius dari PT BPM ini, makanya PT BPM ini mendirikan lokasi penambangan dan pabrik pengolahannya di Desa Labuhan Kartasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, pembangunan pabrik itu berlangsung pada tahun 2002-2006 menggunakan teknologi Cina seperti CITIC Engineer dan Changsheng Engineer serta kontraktor batu pecah di Indonesia. Ya, jadi itu adalah profil singkat perusahaan dari PT Bumi Pasir Mandiri. Untuk di tahun 2019 dan 2022 mereka atau PT Bumi Pasir Mandiri ini mulai mengaktifkan yang namanya stone crusher. Jadi mereka mulai menambang batu ke tambang yang diolah menjadi batu untuk batu kecil atau batu koral untuk mensupport berbagai macam bisnis seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini ada beberapa item atau beberapa sejarah untuk crusher ini, yang mana 20 tahun ya PT BPM ini pengalaman di crusher operation, dan ada 2.500 lebih daily production atau 250 ton per hari untuk hasil produksi. Ini khususnya untuk crusher. Dan yang selanjutnya ada 6 tipe produk yang akan dihasilkan, dan juga ada 200 lebih karyawan yang bekerja di satu site di PT Bumi Pasir Mandiri ini. Oke, berikut adalah servis kita atau servis kami di PT Bumi Pasir Mandiri, yaitu ada support di smelter, yaitu ada beberapa batu atau jenis batu yang kita kirim ke smelter area. Yang kedua ada mining support, jadi kita sudah menjual beberapa material ke mining untuk support jalan dan sebagainya. Dan juga kita menghasilkan material untuk road atau untuk jalan. Yang selanjutnya yang terakhir kita menghasilkan material steaming atau material untuk bahan peledak. Di sini ada struktur organisasi yang dikhususkan atau ditempatkan di site operasional. Yang pertama ada General Manager Operation, dan yang kedua ada manager yaitu saya sendiri. Yang ketiga ada Superintendent, yang selanjutnya ada beberapa section atau beberapa departemen yang mensupport operasional ini seperti Plan Department. Plan Department ini adalah departemen untuk perawatan atau perancangan pabrik dan juga mesin. Yang kedua yaitu ada Operation Department. Jadi operation ini adalah departemen bagian penggerak atau penghasil produksi di perusahaan ini. Yang ketiga
ketiga ada logistik. Logistik ini adalah departemen penyedia barang, spare part, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Selanjutnya ada HR departemen, human resource, yaitu pengadaan karyawan, urusan-urusan untuk kemanusiaan. Nah, yang terakhir ada HSE departemen, yaitu health safety environmental, yaitu departemen ini bekerja atau memiliki job desk mengurus semua aktivitas tambang dari sisi keselamatan, lingkungan, dan juga kesehatan. Oke, untuk selanjutnya pola komunikasi yang digunakan di PT Bumi Pasir Mandiri ini yaitu adalah pola komunikasi individu, yang mana komunikasi ini sangat-sangat tidak struktur atau sangat tidak sesuai dengan role yang ada di dalam suatu perusahaan. Komunikasi ini sangat sering terjadi, yang mana komunikasi ini bisa dilakukan dari level tertinggi langsung ke level paling bawah dengan tidak menggunakan perantara atau struktur di bawahnya. Nah, dengan sering terjadinya komunikasi ini membuat fungsional jabatan atau fungsional posisi itu tidak berjalan dengan baik, dikarenakan sering terjadinya komunikasi yang terputus antara atasan dengan bawahannya. Seperti contoh, seorang GM atau seorang tertinggi yang berada di satu site itu bisa langsung memerintah ke level staff biasa tanpa melalui manajer atau melalui karyawan yang ada di bawahnya. Nah, case ini yang membuat posisi atau manajer yang berada pada level di bawahnya itu tidak mengetahui perintah secara jelas dari si general manager tersebut. Nah, dengan kejadian seperti ini, maka komunikasi di suatu perusahaan itu sangat tidak harmonis dan tidak struktur, sering menyebabkan komunikasi yang tidak berkesinambungan. Jadi dengan adanya komunikasi yang sering shortcut ini menyebabkan komunikasi antara si general manager dengan level di bawahnya itu sering tidak sinkron, seperti itu. Untuk selanjutnya, dari hasil analisa dari pola komunikasi ini, dengan komunikasi yang sering dilakukan seperti ini, maka tidak berjalannya komunikasi sesuai dengan SOP, yang mana seharusnya komunikasi ini harus dilakukan secara terstruktur. Seperti contoh, komunikasi GM jika memberikan suatu instruksi harus melewati bawahannya, seperti manajer operasional atau karyawan yang tepat berada di bawahnya. Oke. Dan si manajer operasional ini yang harus memerintahkan ke bawahannya atau ke divisi masing-masing agar pelaporan itu sesuai. Jadi si manajer ini mengetahui apa kebutuhan si general manager. Nah, dan begitu juga sebaliknya. Dari bawahan ini tidak bisa langsung naik ke atas. Jadi si bawahan ini setidaknya jika ingin memberikan informasi ke level tertinggi, setidaknya mereka harus melalui atasannya langsung, agar atasannya ini yang menyampaikan apa menjadi keluh kesah si karyawan tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara si manajer dengan si general manager, karena sering terjadinya shortcut atau komunikasi secara jumping. Nah, untuk kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tadi, dari hasil analisa tadi, maka muncul kesimpulannya adalah menurut SOP atau sistem operasional prosedur, pola komunikasi antara substansi divisi dan employer harus berkomunikasi secara terstruktur sesuai dengan syarat atau struktur yang sudah ditentukan agar terbangun komunikasi yang baik dan sistem komunikasi yang tidak terputus, sehingga hubungan antara karyawan baik atasan maupun bawahan terjalin dengan harmonis. Nah, untuk sarannya,
Kita harus atau perusahaan tersebut harus memberikan sosialisasi kepada semua karyawan mengenai SOP tentang komunikasi yang baik dan benar, serta memberikan perhatian khusus terhadap karyawan agar bisa menerapkan komunikasi yang baik sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Nah, berikut adalah lampiran di mana komunikasi kita atau komunikasi saya untuk menampilkan tentang komunikasi atau pola komunikasi yang ada di PT Bumi Pasir Mandiri ini. Oke, terlampir ada beberapa komunikasi kita dengan bawahan. Sebenarnya apa sih yang terjadi atau apa komunikasi seperti apa yang ada di PT perusahaan kami. Oke, mungkin demikian hasil studi kami untuk menganalisa pola komunikasi yang berada di PT Bumi Pasir Mandiri di tempat saya bekerja. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih dan semangat pagi.